Halo guys, kita kembali lagi dalam video saya. Kali ini kita akan mengganti kampas kopling. Cara mengganti kampas kopling motor Vixion MX sama aja. Ciri-ciri kampas kopling habis itu gimana sih? Yang pasti motor nggak ada tarikan. Misalkan nih gigi satu masuk kedua cuman mesin teriak doang, larinya nggak jalan, itu kampas kopling minta ganti. Nah terus kalau misalkan mesin berisik nih, bagian kopling berisik dok, tapi saat kopling ditarik bunyinya hilang, itu ciri-ciri karet kopling udah kena oblak. Pertama, sebelum bongkar olinya dituang dulu ya. Setelah oli dituang baru buka baknya. Buka bak kopling pakai 8T. Buka yang ini aja, yang dua ini nggak usah, ini kan buat filter oli. Tapi kalau filter oli mau diganti sekalian bisa copot aja ini. Jangan lupa sebelum nyopot ini olinya dituang dulu. Masalahnya dia bakal bleber kemana-mana, tumpah kemana-mana. Udah, baknya dicopot. Terus buka baut yang 4 biji pakai T10. Ini sambil ditahan ya, bisa ditahan pakai tangan tapi hati-hati kejepit. Kalau nggak bisa ditahan pakai tangan, ambil kain, selipin di sini. Buka 4-4-nya. Sebenarnya kalau udah dicopot, dari fisik kampas koplingnya juga kelihatan dia kayak gosong gitu, hitam. Terus tutupnya dicopot sambil dicek ininya kemakan apa enggak. Kalau ini kemakan, dia nggak rata, dia bagian dalam rada jeglok gitu. Kalau misalkan ininya kemakan, saran saya sih diganti aja. Masalahnya ganti kampas kopling baru juga dia nggak maksimal buat nekannya kalau ini kemakan. Terus kampas koplingnya
Kampas koplingnya ada 5. Ini kan kelihatan nih hitam. Terus yang bikin bunyi pas lepas kopling apa sih ini? Klak 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 klak. Kita copot lagi ya. Sebenarnya ini motor cuma buat praktek aja sih, mesin buat praktek doang. Jadi buat teman-teman yang belum ngerti biar tahu. Kaki empatnya juga nanti dicek, kalau misalkan kemakan, saran saya mendingan diganti. Terus ring copot. Jadi di dalam sini tuh ada karet kopling 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia oblak. Jadi karet yang di dalam itu mulai mengecil, mungkin karena panas kan, namanya karet kan kalau sering kena panas kan, jadi itu juga mengecil. Terus bisa karena pemakaian sering mainin kopling, jadi glek 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 glek. Kalau pengen diganti bisa ini dibawa ke tukang bubut, beli karetnya aja, beli karet koplingnya bawain ke tukang bubut. Kalau misalkan alat di rumah nggak ada, kasih aja ke tukang bubut, bang, gantiin karet kopling. Itu ciri-cirinya kalau ini kena tuh dinyalain aja, motor nyalain. Kalau bagian kopling bunyi dok 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 gitu, tapi pas lagi di kopling bunyinya rada halusan. Masalahnya di sini. Kita pasang lagi. Nah, misalkan nih udah dipasang karet kopling, misalkan udah baru, pemasangannya sama aja. Ini jadi kita di sini nggak ganti ya, urutan pemasangannya aja, caranya aja. Terus ring. Jadi buat teman-teman yang pengen bongkar sendiri rumah, yang misalkan budgetnya tipis ya kan, bisa bongkar sendiri di rumah. Dan yang belum tahu, belum paham, yang pengen belajar biar tahu. Terus ini kaki empatnya. Jangan lupa ini buat kancingan, jadi biar burnya nggak copot. Terus kita bautin, burnya kita pasang.
Jangan lupa ini dinaikin lagi ya, dicongkel aja pakai obeng tok buat nutup ke sini. Cuman ini kan masih dibongkar buat bahan praktek, jadi ini enggak saya kunci. Terus cara masang kopling yang benar itu bagaimana? Ini misalkan kampas kopling baru ya, masukin. Terus ini platnya kadang salah. Ini kalau masangnya kebalik bisa selip juga. Ini ada dua sisi, ujungnya ada yang tajam, ada yang halus. Yang tajam ini, yang rada tajam ininya, ujungnya dia menghadap ke dalam. Terus kampas, terus platnya yang tajam ngarah ke dalam ya. Ini berarti yang halus itu ngarah keluar ke arah sini, dan seterusnya begitu. Ini yang halus, yang tajam ke dalam arahnya. Terus kita pasang tutupnya, kita pasang balik. Biasanya sih kalau beberapa motor ada topnya itu biasanya titik kayak gini ketemu nanti di titik yang ini, yang dalam ini ketemu ke sini, jadi masuk. Terus kita pasang lagi per kopling. Jangan lupa gearnya diganjal ya pakai kain, jadi biar pas ngancengin bautnya nggak mutok. Ngancengin bautnya kira-kira aja, jangan terlalu kenceng, jangan kendor juga. Masalahnya kalau terlalu kenceng kadang takutnya patah slack. Jangan kendor juga, kendor tahu sendiri, copot blok hancur. Ngancengin bautnya sampai mentok aja kayak gini nih. Kalau misalkan nggak punya kunci torsi, ini kira-kira udah mentok. Ini kan ini kan udah mentok, kira-kira 25% aja, kira-kira 20 derajat. Tek. Jadi nggak harus dipaksa terus ngencengin buat kayak gitu, yang ada slack. Sambil dicek lagi. Kira-kira udah terpasang semua. Kalau misalkan pakainya sobek ya, misalkan pakainya sobek, pakainya diganti saja, pakai kan murah. Terus kita tutup. Sebelum ditutup pastiin dulu ini sealnya jangan sampai rusak ya. Kalau ininya rusak, jalur oli buat prokas itu nggak lancar. Resikonya prokas cepat kena. Sekalian dicek aja sini. Kalau misalkan udah dia keras, diganti saja. Misalkan sobek, ganti.
Cuman karena ini masih bagus ya, kita pasang, masih bisa dipakai lah, kita pasang ya. Terus kita bautin. Ya mungkin kedepannya saya bakal rajin bikin konten buat teman-teman yang mau belajar bongkar sendiri di rumah, biar tahu nanti kalau ada misalkan buat pergerapan bakal saya bikin konten. Ya makin rajin lah bikin kontennya, nggak kayak kemarin-kemarin. Jadi buat teman-teman yang dapat pelajaran dari video-video saya, bisa like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya ditekan, jadi biar suatu saat kalau saya ada video baru, teman-teman sekalian bisa dapat pemberitahuan, ada notif. Sama ini juga ngencangin bautnya pakai kira-kira aja, jangan dipaksain. Kalau misalkan bautnya udah mentok kayak gini, udah gitu aja kencangannya. Nih mentok, sep, jangan sampai diputar terus yang ada baut pada patah. Kalau misalkan udah selesai, masukin oli terus setel kopling. Ya buat urutannya itu aja sih. Kalau pengen ganti kampas kopling sendiri di rumah, urutannya pemasangannya ya seperti yang tadi yang saya kasih tahu. Ya sekian dulu video kali ini. Buat yang nonton, terima kasih. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe, dan lupa tinggalkan komen, bunyikan lonceng. Terima kasih buat yang udah nonton, dan yang gak suka sama video saya tetap tinggalkan like dan juga jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.